Shalom Aleichem Besem HaMashiach. Waalaikum shalom. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Saya kira semua sudah mengenal saya ya. Yang belum, saya Episkop Daniel. Gelar saya dari Nikopolis. Nikopolis itu bahasa Yunani untuk terjemahan kata Jakarta. Dari kata jaya itu menang, karta itu kota, kota kemenangan, menjadi bahasa Yunani Nikopolis. Sehingga Daniel dari Jakarta menjadi Daniel dari Nikopolis. Saya ditabiskan menjadi uskup 3 bulan yang lalu lah di Yunani. Terus saya pulang ke Indonesia, lalu untuk latihan, training, macam-macam tugas, saya kembali lagi ke Yunani kemarin tanggal 11 November, lalu kembali lagi ke Indonesia tanggal 26 Desember. Jadi saya baru beberapa minggu lah di Indonesia kembali. Baik saudara, saya akan membagikan saudara kebenaran firman Tuhan yang judulnya adalah makna kelahiran Kristus oleh perawan. Apa sih artinya? Nah, saya menyampaikan khotbah ini karena saya tergelitik oleh suatu TikTok yang ditulis oleh seorang polemikus yang mengatakan bahwa ajaran Yesus lahir dari perawan atau dari anak darah itu tidak ada di dalam Alkitab. Coba saya bacakan. Mengapa Paulus tidak menyebutkan dikandungnya perawan? Ini judul anunya apa ini? Keandalan Alkitabiah gitu katanya. Judul TikToknya. Paulus dan Injil tertua, ya tidak disebutkan Injil tertua itu apa menurut mereka. Paulus dan Injil tertua tidak tahu bahwa Yesus lahir dari seorang perawan. Karena Kristen Ortodoks Timur mengambil kisah ini dari Al-Quran, itu yang menggelitik saya. Saya sebagai pimpinan dari Gereja Kristen Ortodoks Timur. Ini fitnahan dan ini hoax. Ya mungkin kalau yang jawab orang Katolik atau orang Protestan mereka tidak tahu itu. Ya kami yang tahu lah, saya pimpinannya Gereja Ortodoks. Betulkah tidak ada kisah tentang perawan? Betulkah bahwa Gereja Ortodoks Timur mengambil kisah tentang kelahiran Yesus oleh perawan itu dari Al-Quran? Mari kita lihat kembali dulu kepada sejarah. Al-Quran itu loh baru muncul tahun berapa? Muhammad menyatakan diri sebagai nabi abad ke-7. Quran mulai dikompilasi pada zaman Abu Bakar, Utsman, dan akhirnya pada dari Abu Bakar dan akhirnya Utsman yang mengkompilasi itu. Itu sudah tahun 600 sekian. Sementara Gereja Ortodoks sudah ada sejak tahun 33 Masehi. Sejarah gereja di timur itu sejak zaman Paulus itulah sejarahnya Gereja Ortodoks. Mana mungkin sih secara logika gereja yang sudah ada ratusan tahun sebelumnya mengutip suatu kisah yang diambil dari kisah yang datang ratusan tahun sesudahnya. Betulkah Injil tertua itu tidak ada kisah tentang kelahiran oleh perawan?
Ya kalau menurut sarjana modern sih, Injil tertua itu Injil Markus. Ya tertua beberapa tahun, bukan sampai tertua ratusan tahun, enggak, beberapa tahun, karena Injil itu ditulis pada abad-abad pertama kekristenan. Dan pada abad pertama itu yang menjadi saksi tentang sudah adanya keempat Injil, itu adalah seorang bapak gereja namanya Irenaeus. Ya, saya bacakan tentang Irenaeus ini. Irenaeus lebih kurang hidupnya dari tahun 130 sampai 202 Masehi. Dia adalah salah seorang bapak gereja. Muridnya Polikarpus dari Smyrna di Turki sekarang. Dan Polikarpus itu murid langsung dari Rasul Yohanes. Berarti kalau gitu Irenaeus adalah cucu rohaninya Rasul Yohanes. Dia mengetahui langsung apa yang diajarkan Rasul itu. Nah, adalah seorang Kristen mula-mula yang dikenal menjabat sebagai uskup. Ya seperti jabatan saya sekarang. Di Lugdunum Gallia, yaitu Perancis. Sekarang Lyons di Perancis. Ia dihormati sebagai salah satu bapak gereja perdana dan pakar apologetik Kristen mula-mula. Tulisan-tulisannya sangat kaya akan informasi mengenai perkembangan awal teologi Kristen. Ada bukunya paling tebal itu namanya Melawan Bidat-Bidat. Jadi kita tahu bidat-bidat zaman awal itu dari tulisan Irenaeus itu. Saya punya bukunya di perpustakaan di perpustakaan saya. Saya kalau ingin tahu bisa datang ke tempat saya. Ya, sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Yunani lagi. Ya. Ia merupakan murid dari Polikarpus, yang secara tradisional merupakan murid langsung dari Yohanes Sang Penginjil, yaitu salah seorang dari ke-12 rasul pertama yang menyertai Yesus Kristus. Nah, banyak kita orang Kristen tidak tahu tentang bapak-bapak gereja ini, malah ada yang menolak. Kami tidak perlu bapak gereja. Ya coba bayangkan aja kita punya Undang-Undang 45. Berapa tahun sih Indonesia merdeka? 70 tahun. Sudah ada orang yang ngaku-ngaku bahwa orang ini yang membuat bendera ini, ternyata oleh Profesor Anhar Gonggong dikuliti semua, ada itu bohong. Loh ini baru berapa tahun? Orang bisa menyelewengkan kebenaran sejarah dan saksi mata yang ikut dalam waktu itu lebih tahu tentang apa yang terjadi. Demikian juga tentang iman Kristen. Bagaimana kita tidak bisa mempercayai kesaksian saksi mata? Ini cucu rohaninya Rasul Yohanes langsung loh ini. Kita tidak akan menemukan saksi yang lebih baik dari ini, orang yang kenal kepada Rasul itu. Ya, nah, jadi kita tahu siapa orang ini. Ya, lalu Irenaeus ini menunjuk kepada kitab suci sebagai bukti ajaran utama ortodoks Kristen untuk melawan ajaran sesat. Nah, sebelum Irenaeus, orang Kristen berbeda paham mengenai Injil mana yang mereka sukai. Orang Kristen di Asia Kecil lebih memilih Injil Yohanes. Sedangkan Injil Matius lebih populer secara umum. Irenaeus menyatakan bahwa 4 kitab Injil, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes, semuanya kitab suci kanonik. Berarti kalau gitu dari zaman purba Injil itu tidak ada yang lain daripada Injil yang sekarang kita punya ini. Nah, kalau kita berbicara Injil yang tertua ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini. Tidak ada yang lain yang dipercaya oleh gereja. Terus, jadi Irenaeus merupakan salah satu saksi paling awal mengenai 4 Injil kanonik.
Kemungkinan sebagai reaksi atas versi Injil Lukas hasil suntingan Marcion. Jadi di zaman itu muncul bidat, namanya bidat gnostikisme. Di mana bidat ini, gnostikisme ini dipengaruhi oleh cara pikir filsafat Yunani dan dicampur aduk ajaran Injil dengan ajaran filsafat Yunani. Sehingga mereka mengatakan aliran ini bahwa sebenarnya segala sesuatu yang bersifat materi dan jasmani itu sesuatu yang buruk dan jahat. Ya, karena filsafat Yunani waktu menekankan hanya yang roh saja yang baik, yang jasmani-jasmani itu tidak baik. Dan kadang-kadang di antara orang Kristen masih dipengaruhi itu loh ya. Kalau ada yang jasmani, wah dibuang, ini duniawi gitu. Sehingga kaum Gnostik ini mengatakan kalau begitu, kalau jasmani ini baik, tidak baik. Tidak mungkin firman Allah itu menjadi daging. Karena daging itu buruk. Daging itu jahat. Padahal yang menciptakan daging itu Allah dalam perjanjian lama. Berarti kalau begitu ada dua Allah, yang satu Allah baik yaitu Bapaknya Tuhan Yesus. Yang satu Allah jahat yaitu pencipta langit dan bumi, Allahnya perjanjian lama. Ini ajaran Gnostik. Nah, Marcion adalah anak seorang uskup. Zaman itu uskup masih boleh menikah. Baru pada abad keempat, karena masalah rebutan aset di gereja oleh anak-anak para uskup ini, maka sinode gereja di zaman purba mengatakan, kalau jadi uskup lebih baik tidak punya anak. Diambil dari para rohaniwan yang memang tidak menikah, bukan dilarang menikah, yang memang tidak menikah. Supaya tidak ada rebutan aset. Nah, sebelum itu uskup boleh menikah. Makanya uskup dari Sinope ini, yaitu Turki Selatan, punya anak namanya Marcion. Marcion ini orang kaya, dia punya perusahaan kapal. Tapi meskipun dia anak seorang uskup, ternyata dipengaruhi oleh pemikiran Gnostik. Sehingga dia menyebarkan ajarannya bahwa yang materi itu buruk. Bahwa ciptaan Allah perjanjian lama itu buruk. Berarti orang Yahudi itu jahat. Itulah sebabnya kata dia, kalau gitu orang Kristen tidak boleh ada kaitannya dengan apa saja yang berbau Yahudi, apa saja yang berbau materi, apa saja yang berbau perjanjian lama, kata Marcion. Padahal waktu itu dari awal gereja, Injil yang dipegang ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada Injil lain. Yaitu Injilnya orang Kristen dari dulu. Jadi kalau orang mengatakan Injil diubah-ubah, yang diubah mananya, Injil yang mana yang diubah? Yang ubah siapa? Tahun berapa? Di mana? Untuk tujuan apa? Biasanya mereka hanya menuduh tanpa bisa membuktikan. Nah, akhirnya dia mengatakan kalau begitu orang Kristen harus membuang perjanjian lama katanya. Sebab itu ciptaan Allah yang jahat. Orang Kristen tidak boleh menggunakan perjanjian lama. Nah, pengaruh itu kadang-kadang masih ada dalam Kristen modern. Ada aliran-aliran tertentu yang menolak perjanjian lama sama sekali. Kalau begitu, keempat Injil yang berbau Yahudi atau berbau materi dibuang. Contohnya Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Abraham. Nah, itu Abraham itu orang Yahudi.
Anak Daud lah, apalagi Daud. Injil Matius dibuang karena berbau Yahudi. Injil Markus ditulis oleh Markus anak Maria, ponakannya Barnabas yang orang Yahudi. Wah, dibuang ini, karena ini karangan orang Yahudi. Injil Yohanes dikarang oleh orang Yahudi pula. Apalagi dikatakan firman itu telah menjadi daging. Lah, daging. Maka Injil Yohanes dibuang oleh Marcion. Sehingga para pengikut Marcion dilarang membaca Perjanjian Lama, dilarang membaca Injil Matius, Markus, dan Yohanes. Bagi dia yang bukan Yahudi cuma satu, Lukas. Jadi Lukas ini Injilnya paling benar katanya. Tapi kok ada kisah Yesus dilahirkan? Loh, itu kan daging. Makanya Injil Lukas yang diambil oleh Marcion dipotong bagian depannya tentang kelahiran Yesus. Yesus di dalam Injil Lukas versinya si Marcion itu sudah muncul tiba-tiba sudah dibaptis. Kisah kelahirannya tidak ada. Di samping Injil Lukas hanya surat-surat Paulus yang diterima oleh Marcion. Nah, gereja ortodoks di zaman purba itu bereaksi. Nah, kalau gini caranya seenaknya saja orang membuang dan mengumpulkan kitab semaunya sendiri. Apalagi zaman itu mulai muncul Injil-Injil apokrifa. Injil-Injil yang bersifat dongeng, ada banyak. Kalau ingin baca, datang ke perpustakaan saya. Ada Injil Basilides, yang ditulis abad keempat, yang mengatakan Yesus tidak pernah disalib, yang disalib orang lain yang diserupakan, yaitu Simon Kirene. Familiar? Ternyata itu dari Injil Basilides. Ada Injil Thomas, masa kanak-kanak Yesus, yang dalam situ Yesus main-main dengan teman-temannya membuat burung-burungan dari tanah, lalu ditepuk burungnya jadi burung sungguhan. Familiar cerita ini? Ada lagi Injil Pseudo Matius yang mengatakan Maria melahirkan Yesus di bawah pohon kurma. Familiar cerita ini? Itu semua dari Injil-Injil apokrifa yang memang bukan Injilnya gereja, itu karangan fiksi orang-orang Gnostik, karangan fiksi orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Kristen yang benar di zaman itu. Jadi itu bukan Injil yang dibuang, ya memang tidak pernah diakui oleh gereja ortodoks dari zaman purba. Sebab itu bukan bagian berita Injil yang benar. Jelas ini ya. Nah, kalau di sini dikatakan di dalam ini tadi, TikTok ini tadi, kenapa di dalam Injil yang tertua itu tidak ada kisah tentang kelahiran dari perawan? Saya tidak tahu apa yang dimaksud Injil tertua bagi orang ini. Kalau Injil tertua menurut keilmuan biblika modern yang munculnya di liberalisme Protestan di Jerman, itu adalah Injil Markus katanya. Injil Markus itu Injil tertua, bukan Matius. Kalau Matius kan jelas ada kisahnya, di mana Yesus dilahirkan oleh perawan, melalui perawan oleh kuasa Roh Kudus. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-1. Di dalam Matius pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf,
ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kalau dalam Islam, Roh Kudus itu nama malaikat Gabriel, malaikat Jibril. Sehingga ada yang menuduh, berarti Maria kawin dengan malaikat Jibril. Dalam kita, Roh Kudus bukan malaikat Jibril. Roh Kudus adalah rohnya Allah, yang diamnya di dalam Allah itu sendiri. Coba kita baca 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang diam, yang ada di dalam dia? Ya, jadi sebagaimana rohnya manusia diam di dalam manusia, terus demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Selain roh Allah, berarti rohnya Allah ada di dalam Allah. Dan roh Allah ini menjadi prinsip kuasa dan nafasnya Allah, yang melaluinya ciptaan diberi kehidupan. Ayub pasal 33 ayat yang keempat. Roh Allah telah membuat aku. Roh Allah telah membuat aku, kata Ayub. Terus? Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ini namanya puisi paralelisme. Kebenaran yang sama diungkapkan dalam dua cara. Pertama disebut roh Allah, yang kedua disebut nafas yang maha kuasa. Berarti roh Allah adalah nafasnya Allah, yang memberi kehidupan kepada ciptaan yang diciptakan oleh firman. Allah Bapa menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Ya, firman itu yang nanti turun jadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, segala sesuatu dijadikan olehnya. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, diberi hidup oleh rohnya. Oleh karena itu Irenaeus mengatakan, Allah bekerja menggunakan dua tangannya, yaitu rohnya dan firman-Nya. Dan juga kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-6, 33 ayat yang ke-6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Jadi antariksa langit ini telah dijadikan oleh firman Tuhan. Terus? Oleh nafas dari mulutnya segala tentara. Tentara langit yaitu planet-planet itu dijadikan oleh nafas dari mulut Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan melalui firman dan nafasnya, yaitu firman dan rohnya. Jadi yang disebut roh Allah atau Roh Kudus dalam Alkitab itu bukan malaikat. Itu prinsip hidup dan roh hidup di dalam diri Allah sendiri. Oleh karena itu, kalau kita baca dalam Lukas pasal 1, ayatnya yang ke-34. Kita baca. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ketika diberitahu bahwa dia akan mengandung, karena dia mengatakan, aku belum pernah mengenal pria. Coba ayat yang ke-33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Kata-kata belum bersuami ini dalam bahasa aslinya ego uk ginosko. Aku tidak mengenal pria. Bukan aku belum bersuami. Aku tidak mengenal pria. Berarti terang-terangan ini adalah bahwa dia mengandung dalam keadaan perawan.
Bagaimana itu terjadi? Ego ginosko. Aku tidak mengenal pria. Ego andra ginosko itu. Ego andra ginosko. Andra itu artinya laki-laki. Terus apa katanya? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi. Malaikat yang datang ini siapa? Malaikat Gabriel. Kalau Roh Kudus itu malaikat Gabriel, pasti dia tidak akan mengatakan Roh Kudus turun ke atas kamu, aku yang akan masuk ke dalam kamu, gitu kan? Membuktikan Roh Kudus di dalam Alkitab itu beda dengan malaikat Jibril. Yang dalam Islam malaikat Jibril itu memang adalah Roh Kudus namanya. Jadi Maria hamil bukan karena pekerjaan malaikat Jibril, bukan. Maria hamil karena mujizat Allah melalui rohnya sendiri yang adalah prinsip kuasanya, di mana ovumnya tanpa disentuh oleh sperma laki-laki, oleh kuasa Roh Kudus, ovum ini dijadikan janin. Nah, kalau dalam manusia biasa, di dalam Ayub pasal 33 ayat 4 tadi, kehamilan terjadi ketika ovum dan sperma bertemu, di situ roh menyuntikkan kehidupan, jadilah bayi. Tapi dalam kasus Maria, tanpa ada pertemuan benih laki-laki dan benih perempuan itu, janin itu sendiri diciptakan oleh kuasa Allah, roh Allah, menjadi buah rahimnya Maria. Lukas 1 ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Buah rahimmu. Lah buah rahim apa? Ya janin kan? Jadi kalau gitu tubuh kemanusiaan Yesus itu asalnya ya dari perutnya Maria ini. Tubuh kemanusiaan Yesus itu asalnya ya dari janin yang diciptakan oleh kuasa Roh Kudus di dalam perutnya Maria ini, dan yang menjadikan itu Roh Kudus. Jadi yang jadi manusia itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menyediakan tubuh bagi firman, supaya firman bisa menjadi manusia dengan tubuh yang disediakan melalui kuasa menciptakan dari janin tadi. Makanya dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Mengapa dalam rupa Allah? Karena firman itu adalah Allah. Terus? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Mengapa itu? setara dengan Allah? Ya karena keilahian itu cuma satu. Keilahian yang dimiliki firman dan keilahian yang ada dalam Bapa ya satu, karena Allah itu cuma satu. Maka keilahiannya setara dalam arti sama, satu. Terus? Dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan diri bukan berarti dia hilang keilahiannya, tidak dinampakkan. Bukan seperti khotbah tertentu mengatakan Yesus mati dulu, mati 2 kali. Bukan, mengosongkan diri bukan mati. Roh kok bisa mati gimana? Mengosongkan diri artinya tidak menampakkan keilahiannya biarpun masih ada di situ. Supaya apa? Teruskan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa. Rupanya dijadikan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Dari apa? Dari janin yang ada di dalam diri Maria tadi. Jadi janin yang diciptakan melalui ovumnya Maria itu diambil oleh firman itu, dijadikan tubuh kemanusiaannya. Jadi firman tidak berubah dari hakikat keilahiannya. Seperti saya, Romo Daniel, mengambil buku saya tempelkan. Apa saya hilang jadi buku? Enggak kan? Ya saya tetap ada tapi bukunya menempel. Ya,
Firman itu tetap ada sifat ilahinya, hanya sekarang ada kodrat baru yang nempel pada dirinya. Itulah kodrat manusia. Oleh karena itu firman itu tetap ilahi tapi juga manusia. Namanya Yesus Kristus. Setelah jadi manusia. Tadinya ya belum nama Yesus, itu kan nama manusia Yesus itu. Lah kau tahu Romo, di Filipina, coba pergi ke Filipina sana, ada banyak orang namanya Yesus. Atau ke Brasil sana. Banyak pemain sepak bola namanya Yesus. Karena itu namanya manusia, bukan namanya Allah. Yesus itu terjemahan bahasa Yunani untuk kata Ibrani Yosua. Yosua namanya Allah atau namanya manusia? Ya namanya manusia. Lanjutkan Filipi tadi. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah itu dikosongkan, mengambil janin yang diciptakan oleh Roh Kudus tadi, dipakai, dikenakan menjadi tubuh kemanusiaannya, dia menjadi manusia, lahir dari perawan. Ya perawan, karena lahirnya bukan dari sperma kan? Kelahirannya bukan dari pertemuan antara sperma dan ovum, bukan ini. Maka dikatakanlah di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu, bukan Roh Kudus yang jadi manusia. Yang jadi manusia adalah firman. Roh Kudus yang menciptakan tubuh kemanusiaan dari firman. Tapi yang menjadi pokok subjek pribadi di dalam diri Yesus yang menjadi manusia ini adalah firman. Jelas ya? Firman itu yang telah menjadi manusia. Jadi kalau kita lihat, meskipun tidak terang-terangan Injil Yohanes mengatakan Yesus lahir dari perawan, dengan mengatakan firman jadi manusia, menunjukkan bahwa tidak ada agen laki-laki dalam diri Maria yang menyebabkan lahirnya Yesus ini. Berarti secara implisit Injil Yohanes pun mengajarkan Maria melahirkan tanpa laki-laki. Demikian juga Injil Markus. Kelihatannya nggak ada kisah kelahiran daripada Yesus dari perawan ini. Kelihatannya. Tapi ada sesuatu yang secara implisit juga menunjukkan bahwa Markus juga mengenal Maria itu melahirkan anak dalam keadaan perawan. Meskipun hanya sekilas. Mengapa begitu? Karena masing-masing penulis artikel dalam Perjanjian Baru, penulis naskah dalam Perjanjian Baru, menulis sesuai dengan tujuan penulisannya. Ya tidak semua data ditulis dong, kalau tidak sesuai dengan tujuannya. Injil Matius ditulis kepada orang Yahudi untuk menunjukkan Yesus itu Mesias. Maka hal ini terjadi supaya genaplah kata-kata Nabi, ada banyak kata-kata itu. Maka dimulai inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, karena Mesias datang dari Daud. Tapi Yohanes, karena Yohanes ingin menekankan tentang keilahian Yesus, ya tidak perlu ceritanya modelnya begitu, maka diceritakan firman jadi manusia. Tapi selalu dalam kedua kisah ini ada terkandung secara implisit, dua-duanya percaya bahwa Yesus bukan lahir karena pertemuan antara sperma dan ovum. Markus juga. Kita baca Markus 6. Markus pasal 6, ayatnya 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Terima kasih, perhatikan ini. Yesus disebut anak siapa? Anak Maria. Itu hal yang aneh. Di dalam budaya yang patrilinear, anak selalu disebut dari nama bapaknya, seperti kebanyakan di budaya di Indonesia kan.
Kalau bapaknya Panjaitan, anaknya ya Panjaitan gitu kan. Kalau bapaknya Lim, ya anaknya Lim. Ya kan? Nggak akan mamanya namanya Yuce gitu. Bin Yuce, nggak ada, itu dari bapaknya gitu kan. Sama. Nah ini kok ada Yesus anak Maria. Kalau memang Maria punya suami, dan Yesus lahir dari pertemuan ovum dan sperma dari suami Maria, Yesus seharusnya disebut Yesus anak Yusuf. Tidak ada dalam Alkitab. Tapi Yesus anak Maria. Membuktikan meskipun Markus tidak terang-terangan mengatakan dia lahir dari perawan, dari latar belakang budaya yang ada, kita melihat bahwa Markus mengenal kelahiran dari perawan ini secara implisit. Yesus tidak punya bapak manusia, maka nasabnya diambil dari ibunya. Garis keturunannya diambil dari ibunya. Jadi kalau begitu biarpun Matius menerangkan secara terang-terangan memang Yesus lahir dari Roh Kudus tubuhnya. Lukas juga. Yohanes menerangkan dengan cara yang lain. Dan Markus juga menerangkan dengan cara yang lain karena tujuan mereka menuliskan bukan untuk membuktikan apa-apa dari kelahiran itu. Injil Markus dituliskan untuk orang-orang Roma. Karena Markus adalah ringkasan dari khotbahnya Petrus. Markus adalah muridnya Petrus. Kemana-mana ikut Petrus. Dan waktu dia nulis ini, dia di Roma. Maka dia menulis Injil Markus untuk orang-orang Roma, yang orang Roma ini tidak cenderung kepada filsafat-filsafatan. Orang-orang Roma ini lebih bersifat praktis karena mereka bangsa tentara. Makanya kalau kita lihat Injil Markus, langsung Yesus menyembuhkan, Yesus ini, Yesus kayak tentara, tak langsung bertindak. Makanya tidak ada teori-teori tentang apa-apa, tidak ada khotbah di bukit, tidak ada perumpamaan-perumpamaan di dalam Injil Markus, langsung dia bertindak mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, ya karena itu sesuai dengan pikiran orang Roma. Nah, Injil Yohanes karena memang menekankan pada sisi keilahian Yesus, ya tidak dituliskan yang macam-macam, ya ditekankan pada sisi keilahiannya. Jadi kalau begitu saudara, kalau seandainya Markus dan Yohanes tidak secara eksplisit menyerangkan kelahiran oleh perawan, tetapi secara implisit mereka menerangkan. Kenapa? Karena memang penulisannya bukan tujuannya untuk menerangkan seperti yang diterangkan Matius maupun Lukas. Paulus gimana? Paulus apakah tidak mengenal kelahiran oleh perawan? Sekali lagi, Paulus menulis surat-suratnya untuk membuktikan karya Yesus sesudah bangkit mengalahkan dosa. Maka itu yang kebanyakan dituliskan oleh Paulus, efek daripada penebusan Yesus. Dan bukan menjadi tujuannya untuk menerangkan tentang kelahiran, tapi meskipun demikian, di dalam tulisan Paulus juga ada keterangan yang bersifat implisit, bukan eksplisit, bukan terang-terangan. Tapi terkandung ide bahwa dia tahu ajaran itu. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Allah mengutus anaknya yang lahir. Mana lebih dulu, pengutusannya atau lahirnya menurut ayat ini? Pengutusan. Allah mengutus anaknya yang lahir dari perempuan. Mana yang lebih dulu? Pengutusannya atau kelahirannya? Pengutusannya. Berarti sebelum lahir dia telah diutus, jadi sebelum lahir dia telah ada terlebih dahulu. Jadi pengutusannya bukan pengutusan sebagai rasul, bukan.
yang membawa risalah agama, seperti pemahaman agama Islam tentang Nabi Muhammad. Yesus memang diutus, tapi ini yang dimaksud. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga. Aku telah turun dari surga. Ada nabi yang turun dari surga? Ada rasul yang turun dari surga? Ada manusia biasa turun dari surga? Dan Yesus mengatakan, aku telah turun dari surga, terus? Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, berarti dia diutus itu dari surga ke bumi. Bukan diutus menjadi rasul dalam pengertian difahami oleh agama Islam. Dia memang diutus tapi dari surga ke bumi. Dia keluarnya dari dalam Bapa itu. Kita baca di dalam Yohanes pasal 8 dan 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Apa sebabnya? Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku keluar dari Bapa. Kalau dia keluar dari Bapa, ya tentunya bukan wujud manusianya. Kalau manusianya keluarnya dari Maria. Yang keluar dari Bapa adalah wujud ilahinya ketika dia diutus dari surga tadi. Berarti tadinya kalau dia keluar dari Bapa, tadinya di mananya Bapa? Kalau dia mengatakan keluar dari Bapa, tadinya di mananya Bapa? Di dalamnya Bapa. Sebagai apa? Sebagai firman. Ada dua Allah atau satu Allah kalau begitu? Ya satu. Yesus adalah firman-Nya Allah yang satu di dalam Allah sejak kekal, lalu disuruh turun ke dunia. Inilah diutus tadi. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Ya, diutus dari surga tadi. Yang lahir. Baru dia masuk ke dalam perutnya Bunda Maria, mengambil janin yang telah dipersiapkan oleh Roh Kudus melalui ovumnya tanpa sperma tadi. Terus? Yang lahir dari seorang perempuan. Lahir dari seorang perempuan. Diutus lalu lahir dari seorang perempuan. Berarti kalau begitu secara implisit Paulus juga mengenal kelahiran Maria bukan dari pertemuan ovum dan sperma. Kelahiran Maria yang memang bersifat mukjizat. Jadi dari awal gereja itu dari abad-abad yang awal, abad kedua paling tidak dalam kehidupan Irenaeus itu tahun 150, di mana kekristenan tidak hanya menggunakan satu Injil, 4 Injil. Seandainya tidak ada keterangan apapun dalam tulisan Paulus, Injil Markus atau Injil Yohanes. Injil itu merupakan satu kesatuan. Ya dia akan tetap, gereja akan tetap percaya Kristus lahir dari perawan. Sebab ada Injil Matius, ada Injil Lukas yang menerangkan itu. Jadi keliru sekali yang mengatakan bahwa ajaran Kristen tidak pernah mengenal ajaran Kristus lahir dari perawan, diambil dari Quran. Malu dong membuat hoax yang tidak ada faktanya itu. Quran datang abad ke-7, Injil sudah ada abad yang pertama. Nah, kok gimana? Gereja Timur munculnya pada abad pertama itu. Gereja itu ya abad pertama itu gereja Ortodoks itu muncul. Gimana kok terus dikatakan mengambil cerita ini dari Quran? Ya, saya baca lagi ini. Kata-kata orang ini. Mengapa Paulus tidak menyebutkan dikandungnya perawan? Paulus dan Injil tertua tidak tahu bahwa Yesus lahir dari seorang perawan. Tahu, sudah saya jelaskan tadi. Hanya memang bukan tujuannya untuk menerangkan itu. Maka diterangkan secara
implisit, bukan eksplisit. Karena Kristen Ortodoks Timur mengambil kisah ini dari Al-Quran, Gereja Ortodoks lebih ada itu 600 tahun sebelum kalian lahir. Gimana bisa mengatakan Gereja Ortodoks Timur mengambil dari Al-Quran? Dan saya ingatkan kembali, kisah tentang kelahiran seorang perawan ini bahkan tidak mirip dengan kisahnya dalam Injil, malah mirip dengan kisah di dalam Injil Apokrifa Pseudo Matius. Nah, kalau begitu, kalau Injil Pseudo Matius sudah ada lebih dulu, ya, siapa yang mengutip yang mana? Kan gitu akhirnya. Iya kan? Nah, sudah saudara. Jadi kami dari Gereja Timur mempunyai hak jawab untuk mengatakan apa yang dikatakan di dalam TikTok itu bohong dan dusta. Dari awal, berdasarkan Injil, berdasarkan ajaran-ajaran gereja purba yang kami tetap pelihara, kami tetap meyakini dari gereja ortodoks bahwa ajaran Yesus lahir dari perawan itu bagian integral dari iman Kristen itu sendiri. Kita baca di dalam Matius pasal 1, ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mulai ayat 22 coba. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Terima kasih. Ayat ini diambil dari Yesaya 7 ayat 14. Coba kita baca. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kok perempuan muda belum tentu perawan loh. Bisa saja janda muda. Ya kan? Lah kok jadi darah? Loh apa itu udah ngawur kutipannya? Dalam bahasa aslinya kata perempuan muda ini berbunyi almah. Almah itu memang perempuan muda, bisa janda muda, bisa ibu muda, bisa perempuan yang masih muda yang belum menikah. Pokoknya muda gitu loh. Tidak menjelaskan status perkawinannya. Tetapi di dalam bahasa Ibrani di samping ada kata alma, ada kata betulah. Betulah itu memang anak darah, anak perawan kalau betulah. Pada 350 tahun sebelum Kristus lahir di dunia, itu banyak orang Yahudi diaspora yang tinggal di Alexandria, Mesir. Dan mereka yang tinggal di Alexandria di Mesir ini sudah tidak bisa berbahasa Ibrani lagi. Sehingga menurut tradisi, Raja Mesir waktu itu, Fir'aunnya yang berbangsa Yunani. Karena waktu itu Alexander Agung telah menyebarkan budaya Yunani, banyak daerah yang dikalahkan, sehingga negara Mesir pun di bawah pemerintahan orang Yunani waktu itu. Ptolemeus Soter namanya. Ptolemeus Soter menurut tradisinya menulis surat kepada para pimpinan agama Yahudi. Daripada kalian membaca kitab suci tidak ngerti artinya, ya, karena mereka sudah tidak tahu bahasa Ibrani lagi, kayak banyak orang-orang Tionghoa di Jawa ini sudah nggak bisa bahasa Mandarin kan. Kalau di Surabaya malah pinter bahasa Surabaya gitu kan. Kalau di Bandung malah pinter bahasa Sunda, bahasa Mandarin malah tidak bisa. Demikian juga dengan orang-orang Yahudi waktu itu, lebih pinter bahasa Yunani. Daripada kamu tidak ngerti, ketika kamu membaca kitab sucimu itu, kenapa nggak kamu terjemahkan saja? Dan akhirnya bekerjalah
72 orang sarjana Yahudi menerjemahkan kitab suci Ibrani ini ke dalam bahasa Yunani. Akhirnya kitab suci Ibrani ini, karena waktu itu belum ada pengkanonan kitab suci, ada beberapa sastra rohani Yahudi yang ikut diterjemahkan ke dalam terjemahan baru ini. Kitab apa itu? 1 Makabe, 2 Makabe, 3 Makabe, kitab Tobit, kitab Yudit, itu bukan tambahan orang Katolik loh ya. Yang enggak tahu, orang Katolik nambah-nambah kitab suci, malulah, harus belajar sejarah lah. Itu bukan tambahan orang Katolik. Itu memang kitab sucinya orang Yahudi di Alexandria. Nah, akhirnya kitab suci ini diberi nama Septuaginta. Dari kata Septuaginta itu artinya 70, dibulatkan dari 72 jadi 70. Dan kitab suci inilah yang akhirnya ketika banyak orang jadi Kristen, kebanyakan mereka adalah berbahasa Yunani, itu yang menjadi kitab sucinya gereja purba. Dan itu yang menjadi kitab suci resmi gereja ortodoks sampai sekarang. Kitab suci Septuaginta. Jelas ya? Nah, ketika kitab suci itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani Septuaginta, kata almah tadi, entah apa sebabnya, diterjemahkan oleh para rabi bukan dengan padanan katanya, perempuan muda nearis dalam bahasa Yunani, tapi diterjemahkan dengan parthenos. Artinya betulah atau anak dara atau anak perawan. Kenapa begitu? Tidak salah karena almah itu juga mengandung parthenos artinya. Jadi tidak salah ini karena tapi secara eksplisit dipilih kata-kata parthenos. Para bapak gereja awal mengatakan berarti para rabi Yahudi waktu itu menerjemahkan dituntun Roh Kudus. Sehingga ayat ini bisa diterjemahkan nearis, kok diterjemahkan menjadi parthenos, dan itulah yang dikutip dalam Matius 1 ayat 23 tadi. Sehingga terjemahnya menjadi anak darah. Parthenos. Oleh karena itu sampai sekarang di dalam tradisi gereja ortodoks, Maria disebut sebagai Agia Parthenos, perawan yang suci. Dari zaman dulu. Berarti gelar perawan ini bukan dari Quran, malulah ngarang-ngarang. Gelar ini memang gelar mulai dari zamannya gereja purba, mulai dari Irenaeus. Coba saya baca apa yang dikatakan Irenaeus lagi. Di situ Irenaeus mengatakan tentang Maria sebagai Hawa yang baru. Ya. Tuhan datang ke dalam penciptaan sendiri dalam bentuk yang kelihatan, ditunjang oleh ciptaannya sendiri, yang dia sendiri juga menunjang ciptaan ini. Ketaatannya di atas kayu salib membalikkan ketidaktaatan dari kayu di Taman Eden. Berita sukacita dari kebenaran ini diberitakan oleh seorang malaikat kepada Maria sang perawan. Ini tahun 150 ditulis. Bukan tahun 600-an. Sang perawan yang tunduk kepada suaminya telah memporak-porandakan kebohongan jahat yang membujuk Hawa. Seorang perawan yang dinikahi oleh suaminya, maksudnya Adam. Berarti dari zaman Irenaeus, Maryam disebut perawan, Maria disebut perawan itu bukan dari mana-mana, dan ini Irenaeus itu salah satu bapak gereja penting di dalam gereja ortodoks. Gereja ortodoks telah mengenal Maria sebagai perawan sejak zaman awal kekristenan. Ya, jadi dari bukti-bukti sejarah ini ternyata
orang yang menulis itu tadi menulis tanpa tanggung jawab, hanya mau menangnya sendiri. Gelar Sang Perawan itu merupakan gelar yang sah dari ajaran Alkitab dan gelar ajaran yang sah yang dimiliki oleh gereja sejak zaman purba, yang gelar ajaran yang sah dijelaskan oleh para bapak gereja. Sayang, waktu tidak cukup. Saya tidak bisa menjelaskan makna teologisnya daripada mengapa Kristus harus lahir dari Sang Perawan. Tentunya makna teologisnya akan makin berbeda dengan ajaran Islam mengenai mengapa Isa dilahirkan oleh Maryam. Akan sangat berbeda. Mengapa Yesus dilahirkan oleh perawan Maria. Mungkin suatu saat kalau ada waktu lagi saya akan jelaskan mengenai makna daripada kelahiran oleh perawan ini. Saya kira untuk malam ini saya sampaikan di situ saja dulu keterangan saya tentang ini, dan saudara jangan mau dibohong-bohongin lagi. Mentang-mentang banyak orang tidak tahu tentang Gereja Timur, wah dibohongin gitu, oh ya mungkin benar, enggak. Saya pimpinan Gereja Timur mengatakan itu hoax. Saya pimpinan dari Gereja Timur mengatakan itu tidak benar. Kami dari zaman purba mengakui Yesus dilahirkan oleh perawan, dan kami menyebut gelar itu Maria sebagai Parthenos, yang artinya perawan. Kalau dalam bahasa Arab kami menyebut Al-Azra, artinya juga perawan. Dan Quran tidak pernah menyebut Maryam Al-Azra, tidak ada. Berarti kami tidak, Gereja Timur tidak mengutip dari Quran. Mungkin ada paralel cerita, tapi tidak ada satupun yang diambil dari situ oleh Gereja Timur, karena kami ada ratusan tahun sebelumnya, sebelum itu ada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.